Tazkiratul Muhibbin TV. nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat mulia dari Allah
buang hajat, menghadap kiblat atau di jalan kaum muslimin. Ini adalah salah satu bentuk perbuatan yang haram yang dilarang oleh agama kita ketika kita buang hajat menghadap kiblat di tengah lapangan yang luas yang di hadapan kita tidak ada dinding. Buang hajat menghadap kiblat atau di jalan kaum muslimin. Jadi ketika kita di hutan, ketika kita misal di kebun, maka usahakan bahwa hajat itu baik kecil atau besar menghadap ke arah utara atau menghadap ke arah selatan. Jadi jangan menghadap kiblat atau jangan membelakangi kiblat. Jadi ketika kita berdiri kemeh, itu usahakan ngajuk ke arah utara, ngajuk ke arah selatan. Jangan mesam ngajuk ke arah barat. Jangan mesam ngajuk ke arah barat. Apalagi dekat kita yang di kayu, di empok, di titiknya. Berbeda dengan kita muat WC. Ketika kita muat WC ini, kalau kaca dikondisikan menghadap ke arah utara atau selatan, itu lebih bagus posisinya. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, paksa menghadap ke arah barat atau membelakanginya, itu tidak masalah karena ada dinding, ada sekat ya, ada sekat, tidak masalah. Yang jadi masalahnya kita pilih kemeh putih masang ngajuk ke barat atau membelakangi barat ngajuk ke timur. Jadi tidak menghormati arah kiblat. Arah kiblat itu arah untuk kemudian kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita pilih kemeh ngajuk itu berarti kita depur. Kita tidak punya adab. Jadi menghormati arah kiblat itu juga adalah hal-hal yang mulia, wajib hukumnya. Jadi begitu juga ketika kita mau WC, jadi kalau memang bisa diposisikan menghadap ke arah utara atau selatan itu lebih bagus. Tapi kalau dia pecah karena kondisi lapak atau mana, maka tidak masalah. Ya, ke timur atau ke barat. Jadi kalau memang mesam buang hajat menghadap ke arah kiblat, maka hukumnya haram. Walaupun dia termasuk musyirik, enggak sekali musyirik, artinya bisa dihapus dengan perbuatan-perbuatan baik. Tapi kalau umur masa ngajuk ke arah barat, sambil kemeh, itu berubah menjadi dosa besar. Jadi segala-galanya kita hati-hati. Bila kemeh hati-hati, hidup hati-hati, kebiasaan hati-hati, ya. Bila kemeh hati-hati, jangan spesifik ngajuk. Bagi diri ambil, diri misal kita nanti sekedar lagi motor atau mobil berhenti tengah jalan, kita berhenti biar jalan. Jadi jangan sampai kemudian hilang adab kita sebagai umat Islam. Kita sampai hilang adab, duduk ngajuk ke arah utara atau selatan. Jangan kemudian kita memposisikan diri seperti para binatang. Binatang menyasar karena sering arah itu ya.
Mereka makan, kita makan. Mereka qadha hajat, kita qadha hajat. Itu harus ada perbedaan antara kita dengan kabarnya orang. Kita harus adab. Makan kita harus beradab. Diri kami harus beradab. Salah satu adabnya tadi menghadap ke arah kiblat. Nah, adab jadi beradab tadi. Jangan sampai menghadap ke arah kiblat, harus ke utara ataupun ke selatan daerah kita. Kecuali memang kita istilahan, misal kita GKI ade ade rumaha kakek tahu misalkan, ataupun kita pesan jelu dadat kita ini ada betong kayu itu misal jadi masalah. Nah jadi masalahnya lompok nanti. Kemudian atau qadha hajat di jalan kaum muslimin, di mana di jalan itu sering dilewati oleh kaum muslimin. Ketika kita qadha hajat biri atau kemeh dia, maka akan mengganggu kaum muslimin. Maka kata Allah dalam Al-Quran, walladzina yu'tunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Orang-orang yang menyakiti orang mukmin dan mukminah, laki-laki maupun perempuan, dengan tanpa sesuatu yang mereka perbuat, maka sungguh mereka menanggung dosa yang sangat nyata. Menyakiti kaum muslimin birik tengah jalan atau birik kemeh di tempat-tempat orang nongkrong yang bermanfaat. Nah, tempat orang misalnya beli misalkan pasar pagi, misalnya orang beli ya, untuk kemanfaatan kaum muslimin, tempat-tempat yang sifatnya bermanfaat bagi kaum muslimin, apakah itu tempat berdagang atau kemudian jalan yang dilalui oleh orang-orang muslim muslimah. Kita masa diri usaha media, hukumnya adalah haram. Maka kata Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita bersabda, ittaqul la'inaini. Kata Nabi kita, waspada terhadap dua hal yang bisa menarik laknat manusia. Kemudian sahabat bertanya, wa man la'inani? Wahai Nabi, apa yang dua itu yang bisa menarik kutukan manusia, sumpah daripada manusia? Maka kata Nabi kita, alladzi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim, yang berqadha hajat di jalan manusia ataupun di tempat naungan mereka, tempat di mana di situ kaum muslimin saling memberikan manfaat, apakah itu manfaat secara duniawi ataupun manfaat secara agama ataupun akhirat. Saat kita diri, saat kita kemendi, maka hukumnya haram. Maka para ulama-ulama kita melarang mengambil daripada hadis ini bahwa larangan yang datang dari hadis itu adalah makruh pada awalnya. Tetapi menurut Syekh Zakaria Al-Ansari, kata beliau bukan makruh lagi tapi haram. Kenapa? Lima bihi min idza'il muslimin, karena padanya telah jelas di dalam menyakiti kaum muslimin. Dan makruh lagi kata beliau kalau macam biasa susah, terkecuali memang istilahnya perkumpulan yang tidak bermanfaat.
Wal hadis, sementara hadis itu kata beliau zahir fit tahrim pada mengharamkan. Walau kila annahu minal kabair, ada lagi pendapat bahwasanya itu termasuk dosa besar atau dosa kecil. Minal kabair, kenapa? Lila'ni fa'ilihi, karena yang pelakunya dilaknat. Biasanya kalau kalimat dilaknat itu bukan dosa kecil lagi, dosa besar. Sementara kata Nabi kita, jauhilah dua perkara yang menarik sumpah serapah manusia. Jadi ketika sesuatu dari menarik laknat manusia, maka itu tanda bahwa perbuatan itu minal kabair, termasuk dosa besar kata dia. Wa mahallun nahi anhu fi dzil idza kana mu'addan li ijtima'il mubah. Tempat dilarang untuk qada hajat di tempat umum, di jalan umum, itu kalau tempat tersebut memang disediakan untuk berkumpul atau perkumpulan yang dibolehkan, yang seperti kita katakan tadi, saling memberikan manfaat, apakah itu manfaat secara agama ataupun manfaat secara dunia. Orang jual beli dia misalnya kan, tidak ada kemaksiatan di perkumpulan tersebut, di tempat tersebut, di jalan tersebut. Di situ yang dilarang. Amma law kana lijtima'il muharrami, adapun kalau perkumpulan itu adalah sesuatu yang diharamkan, jalan tadi, di mana di jalan itu biasanya berkumpul dengan perkumpulan yang haram. Tempat tadi tempat perkumpulan yang haram, karena isir seperti perjudian. Di tempat itu orang berjudi, di tempat itu orang minuman, atau ghibatin, atau di tempat itu sering nongkrong cuma untuk menggibah, merupi. Waktu sidani tafsirul, dan dimaksud kalau kemudian kita qada hajat di situ untuk agar supaya mereka tidak lagi berjudi di situ, tidak lagi minuman di situ, tidak lagi menggibah di situ, pada karahata, kan tidak ada kemakruhan, tidak ada larangan. Kalau memang tempat tadi tempat orang berjudi, tempat orang merupi, kisah kejadian orang, kita birik, kita main di haram, tidak haram. Cuma dengan tempat kita birik main abu kita badai kita. Jadi tempat alasan illat haram ataupun dilarang itu kalau tempat tadi, jalan tadi, tempat berkumpulnya orang-orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat haram ataupun illat haram tadi, kalau kemudian tempat tadi tempat yang bagus, yang ada manfaatnya. Kalau tempat yang haram, maka tidak ada kemakruhan, hal itu larangan daripada qada hajat di jalan manusia atau tempat umum, yang mana di situ saling memberikan manfaat satu sama lain. Nah itu yang keempat, buang hajat menghadap kiblat ataupun di jalan kaum muslimin. Selanjutnya yang kelima, mendengarkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu contoh dosa kecil kata beliau, mendengarkan yang diharamkan oleh Allah seperti mendengar ghibah. Seperti mendengar ghibah. Apa kata Allah? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang daripada perkataan sia-sia itu mereka berpaling. Perkataan, perbincangan yang tidak ada manfaatnya, bahkan justru memberikan mudarat. Nah, itu nama
riba. Jadi kalau kita sengaja mendengarkan perbincangan tersebut, maka hukumnya adalah haram. Kalau sekali kecil-kecil, kalau telah menjadi kebiasaan, jadi besar, menceritakan kekurangan orang lain, keaiban orang lain dengan tujuan merendahkan, itu nama riba. Apakah yang disebut kurang tadi pribadinya, ataupun fisiknya, ataupun kehormatannya? Jadi asal kita nisah ulang, ujian ulang, apakah fisiknya, apakah pribadinya, atau yang lainnya, dengan tujuan merendahkan, itu nama riba. Nisah ulang dengan tujuan merendahkan. Catat itu dengan tujuan merendahkan. Kata Allah, Inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, hati, seluruhnya mereka akan ditanya nanti pada hari kiamat. Jadi bila kita kalau topiknya kira-kira bermanfaat, silakan kita dengar. Tapi kalau topik isi pembicaraannya disahrap, dikiat dengan tujuan menghinakan, maka kalau kita tegur, berarti kita sama-sama dalam kebatilan, kita sekongkol dalam kemaksiatan. Mendengar sama anak ucaplah, mendengar sama anak ucaplah. Kata Nabi kita, man radda an 'irdi akhi radallahu an wajhin nar yaumil qiyamah. Kan yang namanya aib itu wajib ditutupi. Aib, celah, cacat, kejian orang itu wajib kita tutupi, terkecuali memang ada kondisi-kondisi tertentu yang diperbolehkan untuk kita buka aibnya. Nah, jadi kata Nabi kita, man radda, siapa yang menolak al-'irdi akhi, daripada kehormatan saudaranya, radallahu an wajhin nar yaumil qiyamah, maka Allah akan menolak daripada wajahnya neraka pada hari kiamat. Jadi ketika kita menyembunyikan keaiban saudara-saudara kita, maka itulah salah satu sebab jalan untuk kita mendapatkan keselamatan daripada azab neraka pada hari kiamat. Tapi kalau kita sering membuka aib orang lain, itu adalah jalan untuk kita bisa dengan mudah masuk ke dalam nerakanya Allah. Maka kita harus hati-hati. Jangan mudah untuk kemudian membuka kekurangan saudara-saudara kita tanpa ada tujuan yang dibenarkan. Jadi kalau kita sengaja murad kesalahan orang, maka pengilmi yang semacam nenek jalan untuk mudah kita masuk neraka. Tapi kalau kita tutup rapat-rapat, kita bunyi, maka dengan kita bunyi tadi untuk kemudian jangan sampai, karena dia melakukan secara sembunyi-sembunyi, beda dengan orang yang ini secara terang-terangan. Maka ketika kita bunyi, maka ini adalah salah satu sebab untuk kita pecah selamat dari azab nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi diharamkan kita untuk meribah ataupun mendengarkan riba. Hadirin wal hadirat para jemaah sekalian rahimahullah, di dalam kitab Riyadhus Shalihin
riba tubahu li gharadin sahih syar'iyyin la yumkinu al-wusulu ilayhi illa biha wa huwa bi sittati asbab. Riba ngerumpi, kisah uang, kisah kejian kurang, kisah kekurang-kurang. Kata Imam An-Nawawi itu dibolehkan dengan karena tujuan yang dibenarkan oleh syariat, yang mana tujuan tadi tidak bisa sampai ke tujuan terkecuali dengan riba. Ada tujuan, ya, ada tujuan kita menceritakan keaiban orang tadi. Nah, kita sampai ke tujuan itu kita tidak bisa sampai kalau kita tidak mau riba. Maka dalam kondisi seperti ini riba diperbolehkan. Wa huwa bi sittati asbab. Jadi kata Imam An-Nawawi ada 6 sebab, ada 6 bentuk riba yang dibolehkan oleh Islam menurut Imam An-Nawawi. Begitu juga ulama-ulama yang lain seperti Imam Al-Ghazali rahimahullah. Jadi ada 6 kondisi atau ada 6 bentuk riba yang dibolehkan. Ini perlu dicatat, baik mak, baik, mana yang jadi, mana yang D. Berarti asal selain dari 6 nedek jadi, selain daripada yang 6 jadi, selain daripada yang 6 kondisi tidak diperbolehkan. Pertama, at-tadallul, saat dizalimi. Wa yajuzu lil mazlum an yatadallama yarfa'u dhalamatahu ila sultan wal qadi wa ghairihima mimman lahu wilayah aw qudrah ala insafihi min zalimihi fa yaqulu fulani fulan bikada. Jadi yang pertama, kondisi yang diperbolehkan untuk kita nisah orang, kita ngerumpi